Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang mungkin terasa berat, tapi sangat penting. Melihat fakta pemanasan global, hutan yang terus ditebang, konsumsi energi kecerdasan buatan atau AI yang luar biasa besar, sampai tumpukan sampah elektronik dan plastik yang menggunung, bagaimana kita, sebagai manusia, bisa merancang aksi nyata untuk menyelamatkan planet kita? Kita seringkali berpikir bahwa manusia punya hak tak terbatas untuk mengeksploitasi bumi. Kita juga sering percaya bahwa teknologi itu selalu baik dan kita bisa hidup terpisah dari alam tanpa konsekuensi. Tapi, prinsip-prinsip ini sekarang sedang digugat oleh kenyataan. Bumi kita sedang mengirimkan sinyal bahaya yang sangat jelas. Jadi, mari kita berhenti sejenak dan mulai mencari solusi bersama. Ini bukan lagi soal menyalahkan, tapi soal bertanggung jawab. Pertama, mari kita mulai dari rumah kita sendiri. Sampah makanan dan barang elektronik bekas yang kita buang ternyata berkontribusi besar pada emisi gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida. Filsuf Hans Jonas mengingatkan kita tentang imperatif tanggung jawab, bahwa setiap tindakan kita hari ini harus mempertimbangkan dampaknya bagi generasi mendatang. Di Indonesia, sudah ada kampanye untuk mengurangi sampah makanan dan di beberapa kota, sistem daur ulang elektronik mulai berjalan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mulai dengan hal sederhana, habiskan makanan di piring. Jangan membeli barang elektronik hanya karena tren, dan jika rusak, coba perbaiki dulu atau cari tempat daur ulang yang benar. Tindakan kecil dari jutaan orang akan menjadi kekuatan besar. Sekarang, mari kita lihat lautan kita. Lautan kini dipenuhi sampah plastik yang membentuk pulau-pulau sampah raksasa seperti Great Pacific Garbage Patch. Sampah ini tidak hanya membahayakan biota laut, tapi saat terurai juga melepaskan gas rumah kaca. Filsafat Deep Ecology dari Arnes mengajarkan bahwa semua kehidupan punya nilai intrinsik, bukan hanya manusia. Jadi, membersihkan lautan adalah kewajiban kita. Proyek pembersihan sampah di Pasifik menunjukkan bahwa ini mungkin dilakukan, tapi butuh kerjasama global. Perusahaan harus mengurangi kemasan plastik, pemerintah perlu membuat regulasi yang ketat, dan kita sebagai konsumen bisa memilih produk yang ramah lingkungan dan ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih pantai. Lautan adalah paru-paru dunia kedua kita, mari kita jaga napasnya. Selanjutnya, mari kita bicara tentang teknologi, khususnya AI. Di balik kecanggihannya, pusat data yang menjalankan AI butuh energi listrik dan air pendingin dalam jumlah yang sangat besar. Filsuf Martin Heidegger pernah mempertanyakan esensi teknologi, mengingatkan kita bahwa teknologi bukanlah sekadar alat, tapi cara kita memandang dunia. Jika kita hanya melihatnya sebagai alat untuk efisiensi tanpa batas, kita akan mengabaikan jejak ekologisnya. Solusinya, kita bisa mendesain pusat data yang lebih hemat energi, menggunakan sumber energi terbarukan seperti surya atau angin, dan mengembangkan sistem pendingin yang inovatif. Kita tidak perlu menghentikan inovasi, tapi kita harus mengarahkannya ke jalan yang berkelanjutan. Setiap tahun, jutaan ton sampah elektronik dihasilkan dari gadget yang kita ganti. Proses produksinya sendiri meninggalkan jejak karbon yang besar. Filsuf John Stuart Mill dengan konsep utilitarianismenya akan bertanya, apakah kebahagiaan sesaat dari memiliki gadget baru sepadan dengan penderitaan jangka panjang yang ditimbulkan pada planet? Kita perlu kebijakan industri yang cerdas. Konsep Extended Producer Responsibility atau EPR misalnya, mewajibkan produsen bertanggung jawab atas produk mereka sampai akhir masa pakainya, termasuk mendaur ulang. Insentif bagi konsumen yang mendaur ulang dan regulasi yang ketat akan mendorong siklus ekonomi yang lebih sirkular, bukan linear. Beli, pakai, buang. Sekarang kita beralih ke salah satu ancaman paling nyata di depan mata, yaitu tenggelamnya kota-kota pesisir seperti Jakarta. Penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, ditambah naiknya permukaan air laut, adalah kombinasi yang mematikan. Prinsip teologi dan etika lingkungan, seperti yang pernah dibahas oleh Thomas Aquinas tentang keteraturan alam, mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan ciptaan. Proyek seperti tembok laut raksasa di Jakarta mungkin bisa menjadi solusi teknis, tapi tidak cukup. Kita juga harus melakukan konservasi hutan bakau sebagai benteng alami dan yang terpenting, mengatur penggunaan air tanah secara ketat. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi masalah etis dalam mengelola sumber daya bersama. Di tengah semua solusi teknologi ini, ada pertanyaan penting tentang keadilan. Teknologi canggih seperti AI butuh banyak air dan energi. Lalu, bagaimana kita memastikan masyarakat di sekitarnya tidak kekurangan air bersih atau listrik? Filsuf John Rawls dalam A Theory of Justice menekankan pentingnya keadilan distributif, di mana manfaat dan beban harus dibagi secara adil. Jangan sampai demi kemajuan segelintir pihak,
komunitas lokal yang paling rentan justru dikorbankan. Perlu ada regulasi yang jelas tentang alokasi sumber daya air dan energi untuk industri teknologi, mungkin dengan tarif progresif, sehingga mereka yang menggunakan lebih banyak, membayar lebih banyak untuk kepentingan publik. Data historis menunjukkan suhu bumi dan laut terus memanas. Laporan WMO tahun 2024 mencatat kenaikan suhu rata-rata global sudah mencapai 1,55 derajat Celcius di atas level pra-industri. Dengan data ini, kita bisa menggunakan AI untuk hal yang positif, yaitu merancang sistem peringatan dini bencana iklim seperti gelombang panas, banjir, atau badai. Namun, filsuf Karl Popper mengingatkan kita bahwa sains selalu memiliki ketidakpastian. Jadi, sistem ini harus dirancang dengan fleksibel dan terus diperbarui. Tujuannya adalah memberi waktu bagi masyarakat untuk bersiap dan mengurangi korban jiwa. Ini adalah contoh bagaimana teknologi bisa digunakan untuk melindungi kita dari dampak perubahan yang sudah terjadi. Kita hidup di era konsumerisme, di mana iseng belanja online menjadi kebiasaan. Setiap paket yang datang ke rumah kita meninggalkan jejak karbon dari proses produksi, pengemasan, hingga pengiriman. Filsuf Michel Serres mengusulkan kontrak alam, sebuah perjanjian di mana kita tidak lagi melihat alam sebagai objek untuk dieksploitasi, tapi sebagai subjek yang setara dengan kita. Bagaimana cara menerapkannya? Kita perlu kampanye yang mendorong perilaku belanja yang lebih bijak, mungkin dengan pajak untuk plastik sekali pakai, dan edukasi tentang dampak dari setiap klik beli sekarang. Mengubah kebiasaan konsumsi adalah salah satu kunci untuk mengurangi tumpukan sampah secara sistemik. Laju deforestasi atau penebangan hutan masih sangat mengkhawatirkan. Hutan adalah penyerap karbon raksasa dan rumah bagi keanekaragaman hayati. Pemikiran ontologis, seperti yang dibahas oleh Jean-Paul Sartre, mempertanyakan posisi kita di alam semesta. Apakah kita penguasa, atau hanya salah satu bagian dari keseluruhan? Jika kita sadar bahwa kita adalah bagian dari alam, maka melindungi hutan menjadi tanggung jawab eksistensial kita. Kebijakan yang efektif harus mencakup reboisasi massal, perlindungan ketat terhadap hutan primer yang tersisa, dan perencanaan kota yang mengintegrasikan ruang hijau. Kita harus melihat hutan bukan sebagai lahan kosong yang menunggu untuk dibangun, tapi sebagai organ vital planet ini. Akhirnya, semua solusi teknis dan kebijakan tidak akan berjalan tanpa perubahan mendasar dalam cara kita berpikir dan merasa. Disinilah spiritualitas, etika lingkungan, dan sains bisa bersatu. Filsuf Aldo Leopold dengan konsep lendateknya mengajak kita untuk memperluas rasa komunitas kita hingga mencakup tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Pendidikan harus menjadi ujung tombaknya. Kurikulum sekolah harus mengajarkan prinsip keberlanjutan sejak dini. Pemerintah bisa memberikan insentif bagi komunitas yang berhasil mengurangi sampah dan emisi. Program nasional yang didukung oleh kesadaran kolektif adalah harapan terbesar kita. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, bagaimana kita bisa merancang tindakan yang efektif? Jawabannya terletak pada integrasi. Kita butuh aksi individu yang sadar, aksi kolektif yang solid, dan kebijakan publik yang berani. Kita harus meninggalkan arogansi bahwa manusia adalah pusat segalanya dan mulai melihat diri kita sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang rapuh. Ini adalah tantangan terbesar generasi kita, tapi juga kesempatan terbesar kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang sadar, peduli, dan mampu bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mari kita diskusikan di kolom komentar. Langkah konkret apa yang bisa kita mulai hari ini? Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar dan bergerak bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.